bacakan. Jadi ayat 17 tertulis begini, dengan Alkitab itu orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Jadi kata kepunyaan Allah oleh Alkitab BMK itu diterjemahkan dengan orang yang melayani Allah. Lalu kemudian tadi Ibu menanyakan apakah kata kepunyaan Allah itu sama dengan milik Allah. Kalau saya memahaminya sama, saya memahaminya sama. Kalau ditanyakan misalnya ini ketinggalan, ini punya siapa Alkitabnya yang ketinggalan? Oh, itu punya pendeta Dian. Ini milik siapa? Ini milik pendeta Dian. Jadi kalau ditanya saya milik siapa? Saya milik Allah. Engkau punya siapa? Ya, engkau kepunyaan Allah. Kira-kira begitu. Tapi itu tadi Alkitab BMK menerjemahkannya orang yang melayani Allah. Lalu selanjutnya tadi Ibu menanyakan terkait dengan bagaimana sih orang yang sudah menjadi milik Allah, dia menjalani kehidupan. Saya mengajak kita lihat Kolose. Saya senang sekali khotbahkan teks ini. Kolose pasal 3. Semoga saya tidak keliru. Ya, Kolose pasal 3 itu ayat 1 sampai pada ayat 17. Jadi perikop ini Paulus bicara soal manusia baru. Jadi Paulus memberikan perbedaan manusia yang masih hidup lama dengan manusia baru. Yang mana yang disebut manusia baru? Manusia yang sudah percaya pada Kristus, manusia yang sudah menjadi milik Kristus. Lalu dia kasih gambaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan Kolose pasal 3 ayat 5, dia katakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Lalu disebutkan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Lalu perhatikan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Sampai sini Paulus bilang waktu kamu masih manusia lama, kamu belum kenal Kristus, kamu hidup demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah ayat 10 mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut penciptanya, dan seterusnya. Jadi kalau saya katakan saya milik Kristus, saya kepunyaan Kristus, maka harusnya saya hidup sebagai manusia baru. Kira-kira sederhananya begitu Paulus mengatakan. Yang mana yang manusia baru? Ya jangan lagi hidup dalam perbuatan yang tadi. Yang percabulan, amarah, fitnah, nafsu, hawa nafsu, kenajisan, dan seterusnya. Hiduplah sebagai manusia baru. Kalau engkau menyatakan dirimu sebagai kepunyaan Kristus, maka pertanyaan reflektifnya, ya setiap orang harus menyadari bahwa oh iya saya adalah kepunyaan Kristus. Makanya ayat 17 dari 2 Timotius pasal 3, setiap orang yang adalah kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Apa yang memperlengkapi kita? Ini dia firman Tuhan. Terkait dengan ayat 16, kitab suci punya banyak manfaat, sekaligus memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan baik, hidup sebagai orang-orang kepunyaan Allah. Kira-kira begitu Ibu. Oke.